Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan virtual kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sarah Regina Larasati. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Di sini saya akan memberi sedikit ilmu mengenai Al-Quran dan penafsiran. Jadi, Al-Quran itu hadir sebagai solusi terbaik untuk segala permasalahan alam dan kehidupan kemanusiaan dan manusianya sepanjang masa. Lalu kedudukan Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Fungsi hidayah adalah fungsi utama Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang membimbing manusia ke jalan yang paling benar dan yang paling lurus. Kenapa? Karena Al-Quran adalah la saiba fih, yaitu tidak mengandung keraguan sedikit pun dari solusi di dalam Al-Quran. Lalu banyak pertanyaan mengenai gimana sih hukum Al-Quran digital. Jadi secara hukum masih banyak pendapat mengenai Al-Quran digital. Tapi dari segi keabsahannya, Al-Quran itu dapat dimasukkan ke dalam teknologi secara keseluruhan. Jadi masih banyak pendapat mengenai Al-Quran digital. Ada yang bilang boleh, namun menurut saya lebih bagus kalau membaca Al-Quran itu dari Al-Quran yang asli, dari Al-Quran yang buku, tidak dari digital. Dan jangan lupa dalam keadaan yang suci. Lalu kita ke penafsiran sekarang. Banyak generasi muda yang sekarang tuh belajar memahami Al-Quran secara otodidak. Itu tuh boleh nggak sih? Boleh belajar secara otodidak, namun tetap saja perlu dilakukan konfirmasi kepada para tafsir. Dalam tafsir itu tentu banyak pendapat. Bagaimana cara kita menentukan sumber mana yang dapat kita percaya atau kita jadikan sumber. Untuk menafsir itu, kita tuh harus memahami dan berkonfirmasi dengan sumber tafsirnya. Lalu menafsir itu juga harus sesuai dengan bidangnya. Nah, sekarang itu karena banyak tafsir-tafsir ya, banyak perbedaan tafsir, banyak generasi muda yang awam tuh mudah mengkafirkan atau membid'ah orang lain. Nah, kita tuh sebagai umat muslim tuh nggak boleh seperti itu, nggak boleh merasa paling benar. Kita tuh harus menghargai sesama umat muslim. Lalu ini saya ada nasihat-nasihat dari dosen pemateri saya mengenai penafsiran. Kalau kita mau menafsir, pertama, itu kita harus memiliki niat yang lurus, seperti mengkaji Al-Quran untuk terhindar dari jalan yang salah. Lalu yang kedua, kalau ingin mengembangkan tafsir, kita tuh harus berkonfirmasi dengan tafsir-tafsir, terutama tafsir induk. Lalu yang ketiga, diharapkan punya guru untuk dikonfirmasi sebelum mengembangkan tafsirnya. Jadi kita harus punya guru agar kalau misalkan kita ada yang salah, kita dapat dibimbing oleh gurunya. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu, ini yang paling penting, jangan hanya copy-paste saja mengenali hal-hal agama. Perlu juga dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat pahala. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau dan sebagainya. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.